فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Setelah mendengar kalau Quraisy dengan 1.000 orang dikalahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang dikenal dengan Dhi Amr. Mata air Dhi Amr, oleh karena itu peperangan juga disebutkan dengan Ghazwat Dhi Amr. Bisa Ghazwat Dhi Amr atau bisa Ghazwat yang Ghatafan. Nabi SAW berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan muslimin bahwa Islam sudah ekspansi sampai ke wilayah Najd, dan Najd adalah wilayah utaranya Jazirah Arab. Dan suku Ghatafan tidak berani menghadapi Nabi SAW. Tentu pada saat itu tidak terjadi konteks peperangan, hanya saja kejadian kecil, ada yang terjadi kejadian kecil di sini. Waktu Nabi SAW sering kali kalau lagi musuh tidak ada atau nunggu musuh, beliau sering menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri, baik di kemahnya, di bawah pohon, dan beliau tidak suka kalau ada yang jaga. Nabi SAW tidak suka dijaga, gitu kan? Nabi SAW duduk, kalau ada sahabat yang duduk temani disilakan, tapi beliau lebih suka menyendiri. Pada saat Nabi SAW lagi nunggu di sekitar mata air Dhi Amr tadi, di tempatnya suku Ghatafan ini, rupanya suku Ghatafan kan sembunyi di atas gunung, dan di atas gunung susah untuk diserang, karena kalau diserang di atas gunung mereka bisa lempar anak panah mengalahkan muslimin. Nabi SAW nunggu di bawah, tapi mereka tidak turun. Pada saat Nabi SAW sedang sendirian di kemah dan pintu kemahnya terbuka, rupanya ada orang-orang suku Ghatafan melihat dari atas gunung, dan mereka mengatakan, sungguh tidak ada kesempatan membunuh Muhammad kecuali saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Kemahnya terbuka, teman-temannya lagi berserakan, tidak ada yang temanin, dia sendirian. Maka ada satu orang prajurit Ghatafan namanya Dathur bin Harith. Dathur bin Harith. Orang ini mengatakan, saya akan melakukannya. Maka dia pun turun menyelinap di antara pasukan muslimin, dan pada saat itu Nabi SAW lagi tertidur. Tiba-tiba dengan kelelahan tertentu, Dathur bin Harith tanpa diketahui oleh muslimin sudah ada dalam kemah Nabi SAW. Dan luar biasanya dia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dan sudah henuskan pedangnya dan diletakkan di leher Nabi SAW. Orang ini sudah di situ, di kemah Nabi. Sahabat pun kalau mau tolong, bagaimana caranya mau tolong ini? Sudah susah. Dia bilang apa? Sahabat ngerumun dekat kemah, sudah lihat orang ini. Kata dia, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku, hai Muhammad? Ini sekarang ini, pedang sudah di lehermu, tinggal aku iris mati nih. Tinggal tusuk mati, gitu kan? Sementara aku pasti akan membunuhmu. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang dan penuh keyakinan mengucapkan satu kalimat, Allah. Kalimat itu saja. Tiba-tiba dengar kalimat Allah, dengan hikmah Allah, Dathur bin Harith ini terdorong ke belakang. Tiba-tiba terdorong, ya entah bagaimana terjadi. Yang jelas kemudian dia terjatuh dan pedangnya jatuh. Dengan sangat cepat Nabi SAW berdiri, megang pedang lalu menaruh di lehernya Dathur. Lalu kata Nabi SAW kepada Dathur, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Maka Dathur berkata, tidak ada. Perdamaian hai Muhammad, perdamaian. Damai. Maka pada saat Dathur balik ke kaumnya, Nabi lepaskan, sudah lepas. Bayangkan ya, Nabi sudah mau dibunuh loh ini. Nabi masih biarkan, sudah pergi aja. Dia pergi. Lalu kemudian, karena dia bilang damai ya. Kalau dia juga sombong disebutin nama patung, mungkin Nabi sudah tebas. Maka di sini Dathur waktu pulang ke kaumnya ditanya oleh kaumnya, ada apa? Ya. Kenapa kamu bagaimana ceritanya? Dia bilang saya begini, saya begitu. Dan pada saat Muhammad menyebutkan nama Allah, tiba-tiba saya merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras. Dan aku tidak tahu apa, aku tidak bisa lihat. Dan Muhammad memiliki kelebihan yang luar biasa sampai dia bisa membalikkan keadaan. Maka aku pun menyerah. Dan perlu teman-teman tahu, ternyata Dathur bin Harith ini dianggap oleh suku Ghatafan adalah prajurit terhebatnya. Berarti dengan perilaku ini, yang lainnya pasti tidak mampu lagi. Yang ini aja nggak mampu, apalagi yang lainnya. Gara-gara itu juga dengan hikmah, kata para ulama, hikmah Allah SWT, mereka tidak berani turun menyerang Nabi SAW. Andai saja Dathur dengan hikmah Allah berhasil melukai Nabi misalnya, atau berhasil duel dengan Nabi, tidak terjadi perilaku seperti tadi, maka mungkin mereka punya keberanian untuk menyerang Nabi SAW. Karena perlu diketahui, saya sudah bilang tadi, Ghatafan teman-teman punya 10.000 orang personel perang, semuanya bisa berkuda. Kalau dikatakan personel berkuda ini teman-teman bisa menyerang di atas kuda, memanah dari atas kuda, melempar tombak, bisa menyerang kuda. Kudanya juga dilatih bisa menyerang musuh. Jadi luar biasa ini.
Tapi dengan hikmah Allah terjadi begitu. Setelah itu tentu Nabi SAW melihat sudah berhari-hari mereka tidak turun. Lalu si Dathur ini membawa berita, kami damai, kami damai. Semua sukunya juga siap damai, dikirimlah surat. Ya Muhammad, kami damai. Lalu Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq namanya, Ghazwat Furq di wilayah selatan Madinah, tepatnya di wilayah Najran. Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani, kan? Di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi penyerangan suku Ghatafan, tahun 3 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, sebulan setelahnya, Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi, tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos. Kemudian terjadi juga Ghazwa Bani Qainuqa, Ghazwat Bani Qainuqa, ya. Dan Ghazwa Bani Qainuqa ini adalah orang-orang Yahudi tentunya, ya, kaum Yahudi yang memang ada pada saat itu teman-teman sekalian di Madinah. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Pernah kita jelaskan ini. Ya. Suku Yahudi ini ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Jangan, yang lain. 3 suku Yahudi. Allah. Taib, ahsant. Ini pentingnya majelis ilmu harus hafal ini, ya. Jangan cuma masuk sini keluar sini, tutup yang ini. Biar dia tinggal di dalam ini. Jadi 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, sering kita ulang ini. Dan ini perlu diketahui teman-teman karena mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, dan setelah itu banyak Yahudi sekarang menyebar dari 3 suku ini, seluruh dunia, kebanyakan dari mereka. Gitu kan? Baik. Suku Yahudi ini 3-3-nya diusir dari Madinah. Dan mereka nanti menuju ke Khaybar, lalu mereka diusir dari Khaybar, keluar dari Jazirah Arab di zaman Umar bin Khattab. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar semua masalah itu. Dan jelas, mereka dikeluarkan dari Madinah karena ada sebabnya. Selama orang kafir di wilayah Muslim tidak buat masalah, tidak akan diganggu. Dan itu subhanallah sudah menjadi sebuah sorotan mata di dunia ini, semua orang tahu. Kalau negara itu mayoritas Muslim, non-muslimnya tidak diganggu. Kalau kita balik, muslimnya minoritas, sudah umum kalau ditindas. Gitu kan? Itu subhanallah, terbukti dalam fakta sejarah. Ini juga terlihat di depan mata. Orang-orang Yahudi di Madinah selama tidak buat masalah, Nabi SAW tidak ganggu sama sekali. Termasuk tadi ada Salam bin Mushkim, pimpinan mereka, yang mau coba bantu Abu Sufyan. Nabi tahu, tapi Nabi tidak hukum, karena Abu Sufyan tidak berhasil masuk. Kalau berhasil masuk baru dihukum, gitu loh. Suku Qainuqa ini teman-teman sekalian salah satu suku Yahudi yang pertama yang diusir, ya, suku pertama Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW, ada sebabnya. Kalau saya ibaratkan meja ini kota Madinah, yang saya sedang di depan saya meja ini, ada benteng Madinah mengelilingi kota Madinah, tembok yang tinggi dan ada pintu gerbangnya dari muka dan belakang, biasa dibuka di waktu tertentu, pagi, malam ditutup. Di dalam kota Madinah teman-teman, setiap suku juga punya benteng-benteng. Setiap suku juga punya benteng. Ini ada benteng, ada benteng. Termasuk 3 suku Yahudi itu punya benteng. Qainuqa punya benteng sendiri. Di dalam benteng mereka ini teman-teman, semua rumah sukunya, satu sukunya, dalam ada pasar, ada sumur, ada peternakan, ada luar biasa. Seperti satu kota. Kota di dalam kota gitu. Gitu kan? Jadi semua begini. Jadi musuh-musuh pun tidak bisa menyerang mereka. Seperti itulah. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengepung benteng-benteng mereka. Suku Qainuqa ini dan suku-suku yang lain, kalau pagi mereka buka pintu gerbangnya untuk memberikan kesempatan orang kalau mau belanja di pasar. Rupanya ada satu orang muslimah, sahabiat Nabi, masuk ke toko emas. Punya salah satu anak muda Yahudi Qainuqa. Rupanya wanita ini bercadar mau beli emas. Gitu. Digodai oleh penjaga toko ini, yang pemilik toko orang Yahudi. Suruh buka cadarnya, dirayu-rayu. Sahabatnya ini tidak layani. Waktu dia lihat godaan ini mengganggu dia dan sampai dia mau keluar, rupanya dengan sangat lihai si Yahudi ini, dia mengejar dari belakang, dia mencantolkan besi tajam, ya, besi yang tajam kayak kail, yang akhirnya waktu sahabat ini jalan, sobek bajunya. Dan karena dia tidak tahu kalau itu terpasang, maka sobek dari bawah sampai ke atas bajunya, sobek, kelihatan auratnya. Gitu kan. Lalu pemilik toko ini sama teman-temannya tertawakan sambil lihat auratnya. Lewat satu orang sahabat Nabi laki-laki, kemudian sahabat ini lihat si Yahudi